Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau menanyakan tentang IVA. Iya. Soalnya kan teman saya banyak yang tes yang mengenai tentang IVA. Iya. Nah, itu untuk apa? Oh iya gitu. Sebelumnya saya menjelaskan, perkenalkan dulu nama saya Bidan Inayah ya Bu, yang bertugas pada sore hari ini. Dengan Ibu siapa? Maaf. Dengan Ibu Heni. Oh iya Ibu Heni. Ibu apa tadi Ibu nanya apa pemeriksaan IVA tes itu ya? Nah, pemeriksaan IVA tes itu untuk mendeteksi dini kanker serviks. Nah, di sini deteksi dini kanker serviks itu adalah tumor ganas pada daerah mulut rahim akibat dari adanya pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol dan merusak jaringan normal di sekitarnya. Nah, ini nih Bu, contohnya seperti ini. Ini kan ada bercaknya kayak gini ya. Ini berarti dia kanker nih Bu. Kalau misalkan nggak ada itu, berarti serviksnya ini polos gitu Bu, halus, nggak ada kayak gininya nih. Nah itu apa penyebabnya? Tuh. Nah, penyebabnya itu belum diketahui pasti. Beberapa sumber disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. Untuk gejalanya itu seperti apa ya? Oh iya Bu, nih gejalanya itu pada tahap awal tanpa gejala. Jadi Ibu nggak ngerasa sakit nih pada awal-awal. Tapi kalau misalkan udah berlama, udah kelanjutan gitu, Ibu nggak periksa-periksa, ini tanda-tandanya pada Ibu keputihan yang berbau. Terus pendarahan setelah berhubungan. Terus pada saat berhubungan terasa sakit. Terus pendarahan tiba-tiba di luar haid. Terus pendarahan pasca menopause. Terus nyeri panggul. Nah, deteksi kanker serviks ini ada melalui inspeksi visual asam asetat yang Ibu tanya tadi ya, IVA. Apa itu IVA ya kan? Terus ini ada pap smear, ada kolposcopy, cervicalografi. Nah, apa itu IVA? Nah, ini Ibu bisa terjawab pertanyaan Ibu ya. Suatu cara deteksi dini kanker rahim dengan melihat leher rahim dan mengoleskan asam asetat atau cairan pada permukaan mulut rahim. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan Bu. Nanti dioleskan asam asetat ini atau cairan cuka, nanti dilihat perubahannya gimana serviks Ibu gitu. Setelah beberapa menit dilihat. Nah, apa itu pap smear? Nah, ini juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan pap smear. Nah, pemeriksaan dengan cara mengusap leher rahim untuk mendapatkan sel-sel rahim, kemudian diperiksa selnya agar dapat diketahui terjadinya perubahan atau tidak. Nah, kalau ini nanti hasilnya seperti ini Bu, seperti gambar di sini. Nanti ditaruh di kaca ini, objek glass namanya Bu. Nanti dikirim dulu ke lab, saya kirim dulu di lab. Nanti tunggu beberapa hari baru Ibu bisa mendapatkan hasilnya. Tapi kalau IVA tes bisa pada saat itu juga Ibu mendapatkan hasilnya gitu. Gimana Ibu? Iya, sudah jelas. Nah, syaratnya Bu, ada syaratnya nih. Syarat IVA dan pap smear itu sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kenapa? Soalnya pada saat sudah berhubungan seksual, soalnya nanti akan dimasukkan spekulum ke dalam vagina Ibu. Jadi tidak mungkin ya Bu yang masih perawan. Nah, terus tidak sedang haid. Jadi kenapa ini Bu tidak sedang haid dilakukan pemeriksaan ya kan? Agar hasilnya itu akurat, tidak tertutup oleh darah gitu Bu. Nah, terus tidak sedang hamil. Kenapa? Kalau hamil nanti dia akan dimasukkan itu ke dalam vagina, nanti akan menimbulkan rasa mules seperti itu. Terus 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual, tidak menggunakan pembilas vagina, semisalnya daun sirih seperti itu. Saya itu di mana saja ya? Oh, di mana aja? Itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas. Di puskesmas bisa gratis pakai BPJS ya Bu. Di bidan yang terlatih, bidan-bidan itu nanti biasanya ada bannernya tuh Bu, kalau melakukan pemeriksaan IVA bisa melakukan pemeriksaan IVA. Nah, dokter juga bisa gitu. Tadi kan Ibu jelaskan Iya. 24 jam sebelum tidak melakukan hubungan seksual. Nah, kalau misalkan sudah melakukan hubungan seksual itu efeknya itu seperti apa? Gini. Jadi gini Bu, kalau misalkan Ibu melakukan hubungan seksual 24 jam, terus 24 jam sebelumnya Ibu periksa, jadi itu masih ada spermanya Bu, gitu. Nanti jadinya nggak akurat gitu hasilnya. Kalau misalkan nanti nggak saya kasih, nanti suami saya ngambek. Kan nggak setiap hari Bu, gitu kan.
bisa diperiksain dulu gitu. Oke. Terus ibu ada yang ditanya lagi? Pencegahan saya tidak terkena kanker serviks itu Gimana gitu? bagaimana? Oh ya gini Bu, ada hindari berhubungan seks terlalu dini dan berganti-ganti pasangan. Jadi kalau misalkan udah pas sama suami yang ini ya udah sama yang ini aja Bu gitu. Terus kurangi merokok jika merokok, maaf Bu. Terus jangan merokok bila tidak merokok itu jangan gitu ya Bu. Terus konsumsi makanan yang bergizi, buah-buahan, sayuran, perbanyak ya Bu. Jangan makan yang junk food atau cepat saji. Terus screening saat sudah mulai aktif berhubungan seksual. Jadi kan ibu ini udah memiliki suami, jadi ibu harus lebih rajin periksa gitu. Terus vaksinasi atau imunisasi HPV. Nah ini ada imunisasinya Bu, ada vaksinnya gitu. Nah jadwalnya itu Bu minimal 1 kali pada usia 35-40 tahun. Terus jika waktu memungkinkan setiap 10 tahun 1 kali pada usia 35-55 tahun. Jika waktu memungkinkan setiap 5 tahun 1 kali pada usia 35-55 tahun. Nah maaf nih ya Bu, bila ibu sudah diperiksa pertama hasilnya positif, ibu 1 tahun 1 kali. Tetapi jika negatif, ibu 5 tahun 1 kali. Nah ini lebih baik mencegah kan Bu daripada mengobati gitu. Kalau misalkan kita udah mencegah, kalau misalkan kita udah tahu gimana hasilnya, kita kan jadinya lebih tenang. Kalau misalkan ya maaf hasilnya positif ya kan kita bisa pengobatan gitu ya Bu. Sekarang kan lebih baiklah kita tahu dulu gitu, jangan takut Bu, karena pemeriksaannya juga nggak diapa-apain kok Bu. Ibu cuma disuruh tiduran, nggak kayak dioperasi, nggak di kayak di ruang operasi gitu, enggak, di bidan mana juga bisa. Nah itu kan nanti pemeriksaannya ibu disuruh tiduran biasa kayak orang melahirkan, nanti dimasukkan alat nih Bu, alatnya seperti ini Bu, nih nanti dimasukkan nih Bu ke vagina ibu, nanti kan kebuka tuh, nanti kita lihat gimana gitu. Oh gitu. Iya Bu, ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Ibu udah jelas? Jelas sekali. Oh, Saya iya. harus pemeriksaan IVA. Iya Bu, harus. Karena ini kan untuk kebaikan ibu, kebaikan bapak, ya kan Bu, kebaikan anak-anak. Kan kasihan kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil Bu, kan gitu. Oh ya sudah. Ya gimana Bu, udah? Ya sudah jelas. Terima Sudah kasih atas penjelasannya yang sangat Iya. detail dan sudah memberikan tujuannya, terus buat pencegahannya. Ya, Kalau ada ya. kurang-kurangnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.